Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran ya. Kemarin saya sudah memberikan materi tentang aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Semoga materinya sudah dipelajari dan juga sudah dipraktikkan secara mandiri ya. Dan untuk kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan salah satu fitur aplikasi Microsoft Word dalam pembuatan dokumen perkantoran. Nah, langkah pertama tentunya kita harus membuka aplikasi Microsoft Word yang ada di komputer atau laptop kita. Kenapa kita harus menggunakan komputer atau laptop? Karena jika kita menggunakan smartphone, maka ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses dalam smartphone. Nah, selain itu, tentunya kita juga harus membuat naskah utamanya dalam bentuk surat. Nah, di sini saya sudah membuat suratnya, di mana untuk bagian kepada atau alamat tujuan dari surat ini masih kosong, karena di bagian inilah yang nantinya akan kita isi dengan menggunakan fitur mail match. Nah, langsung saja untuk menggunakan fitur mail match, caranya kita klik mailings, kemudian kita pilih start mail match, dan kita pilih step by step wizard. Nah, kemudian di sebelah kanan akan muncul menu wizard. Untuk step pertama, kita pilih letter, kemudian kita klik next. Untuk step kedua, kita pilih use the current document, kemudian klik next. Dan untuk step ketiga ini, kita bisa mengambil data dari daftar yang sudah ada, dari email atau membuat daftar baru. Nah, karena di sini kita belum memiliki daftarnya, jadi kita membuat daftar baru dengan memilih tab a new list, kemudian klik create. Nah, disinilah kita akan mengisikan nama-nama dari penerima surat tadi. Nah, sebenarnya secara otomatis kolomnya sudah tersedia, namun karena kita hanya membutuhkan 3 kolom, maka untuk menyesuaikan kita membuat kolom yang baru saja. Caranya, kita hapus terlebih dahulu kolom yang ada di sini dengan klik Customize Column, kemudian kita delete semua field yang ada di sini. Delete. Kita hapus semuanya terlebih dahulu ya. Nah, setelah semuanya terhapus, maka kita bisa membuat kolom yang baru dengan nama yang bisa kita sesuaikan. Caranya klik Add. Kemudian untuk namanya bisa kita sesuaikan. Di sini misalnya kita gunakan nama perusahaan. Kemudian klik OK. Kemudian add lagi yang kedua yaitu alamat. Kita klik OK. Nah, kita bikin satu kolom lagi kota. Oke. Kemudian klik OK lagi. Nah, di sini kita isikan daftar dari penerima surat yang kita inginkan. Misalnya contoh yang pertama PT Megantara, untuk alamatnya misalnya Jalan Kasablanka nomor 56, kotanya misalnya Kota Bandung. Nah, untuk menambahkan daftar yang baru, kita klik New Entry. Contoh yang kedua misalnya PT Rocket Management. Untuk alamatnya misalnya Jalan Solo kilometer 56, Bantul, kotanya Jakarta. Klik New Entry lagi. Contoh yang ketiga, PT Bahtera Sejahtera. Alamatnya Jalan Simatupang, Blok A nomor 78, Sunter. Kotanya misalnya Jakarta
Utara. Klik New Entry lagi, misal contohnya lagi PT Dharma Ginting. Untuk alamatnya Jalan (98), misal kotanya Bandung. Kemudian kita klik New Entry lagi, PT Elektro Persada. Untuk alamatnya misalnya Jalan Senayan Barat nomor 15, misal kotanya Jakarta. Nah, sebagai contoh kita gunakan 5 daftar penerima saja ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita akan diminta untuk menyimpan daftar yang sudah kita buat tadi. Misalnya, kita simpan di dokumen, kemudian di folder mail merge. Misalnya, kita beri nama daftar penerima surat, save. Kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita close. Nah, sekarang kita akan meletakkan daftar yang sudah kita buat tadi di masing-masing tempatnya. Caranya, letakkan kursor di nama perusahaan. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Kemudian tetap di menu mailing, kita klik Insert Mail. Nah, kita masukkan nama perusahaan. Nah, kemudian untuk alamat dan kotanya, kita gunakan langkah yang sama untuk mengisi alamat dan kota. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Kemudian klik Insert Merge Field. Kita pilih alamat. Untuk kotanya, kita pilih kota. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik Review. Nah, sesuai dengan yang data yang kita tuliskan tadi, untuk penerima yang pertama ada PT Megantara. Nah, kita lihat lagi sampai dengan daftar terakhir yang kita masukkan, yaitu PT Elektro Persada. Nah, setelah semuanya benar, setelah kita yakin semua benar, maka kita bisa menyimpannya sebagai dokumen baru atau bisa langsung kita cetak. Kemudian kita klik Finish. Nah, karena di sini kita akan menyimpan dalam bentuk dokumen baru, kita pilih Edit Individual Dokumen. Kita pilih semuanya, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk dalam dokumen yang baru. Di sini ada 5 surat dengan isi yang sama, namun dengan 5 penerima yang berbeda. Nah, setelah itu bisa kita simpan surat yang sudah kita buat. Save. Misalnya kita beri nama surat mail merge jadi. Kita klik save. Nah, ini suratnya sudah tersimpan dengan nama surat mail merge jadi. Nah, jadi itulah caranya untuk memanfaatkan fitur mail merge dalam pembuatan surat massal. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambah referensi dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.